Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan persembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, silakan mampir dan berikan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tak ketinggalan cerita dari setiap video terbaru yang kami upload. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Warno dan Didi akhirnya keluar dari rumah karena orang tua mereka yang tak harmonis membuat mereka tak betah untuk tinggal di rumahnya. Namun, bukannya kehidupan mereka membaik, malah sebaliknya. Kejadian menyeramkan di gerbong kereta membuat mereka kembali pulang ke rumah masing-masing. Nah, seperti apa kisah selengkapnya? Kita simak saja ceritanya. Waktu sekira pukul 5 subuh, petugas pengatur perjalanan kereta api berdiri tegak di depan stasiun, lalu mengacungkan papan bulat berwarna hijau, seraya memujikan peluit dengan nyaring. Suara peluit itu kemudian diikuti oleh peluit-peluit lain di beberapa gerbong kereta, menandakan kereta itu segera diberangkatkan menuju tujuannya di stasiun Bandung, Jawa Barat. Masinis membalas dengan membunyikan klakson kereta. Perlahan-lahan, kereta itu pun mulai berjalan meninggalkan stasiun Surabaya. Warno dan Didi, dua remaja berumur 15 tahun itu, mendekat erat gitarnya sambil tangan kiri mereka memegang gegang pintu gerbong kereta. Tak begitu sulit bagi mereka berdua untuk naik ke kereta, walaupun tanpa membeli karcis. Sebab pada waktu dulu di stasiun kereta, orang dapat bebas keluar masuk kereta, entah itu penumpang ataupun berjualan di kereta. Namun saat ini, calon penumpang akan terlebih dahulu harus menjalani pemeriksaan karcis, barang bawaan, bahkan pemeriksaan kesehatan sebelum bisa masuk ke dalam ruang tunggu stasiun. Bahkan seluruh area stasiun saat ini telah dipagar tinggi, sehingga orang yang tak berkepentingan tak diperkenankan masuk area stasiun. Para pengamen dan pedagang asongan pun sudah tak ada lagi dalam area stasiun dan di dalam gerbong kereta. Warno dan Didi segera bersiap untuk mulai mengamen dalam kereta itu dengan dua gitar. Tanpa malu-malu, Warno dan Didi mulai menarik perhatian para penumpang dengan suaranya yang cukup merdu, menyanyikan lagu anak muda kala itu. Beberapa kali mereka berpapasan dengan para pedagang asong yang menawarkan barang dagangannya. Banyak para penumpang yang merasa terhibur dengan suara mereka berdua, sehingga tanpa segan para penumpang banyak memberikan uang lembaran yang cukup besar. Tanpa terasa, 10 gerbong kereta telah ia telusuri satu persatu, dan 2 tas kecil mereka telah berisi uang receh dan lembaran yang lumayan banyak. Setelah itu, mereka pun beristirahat sambil makan dan bercakap-cakap dengan suara keras. Tampak raut wajah kegembiraan pada mereka berdua, manakala mereka membuka tas dan menghitung uang hasil mengamen tadi. Tak terasa, kereta api ekonomi Surabaya Bandung itu telah menempuh perjalanan hampir 1 hari 1 malam lamanya. Dalam perjalanan itu, kereta telah berhenti beberapa kali di seluruh stasiun untuk menurunkan dan menaikkan penumpang baru. Warno dan Didi sebenarnya tak tahu dan belum pernah ke stasiun Bandung sebelumnya. Mereka hanya menurutkan kata hati karena kekesalan dalam kehidupan keluarganya.
Kehidupan ayah dan ibu mereka selalu dipenuhi dengan pertengkaran hampir setiap saat yang membuat Warno dan Didi menjadi tak betah tinggal di rumahnya. Bahkan mereka telah meninggalkan bangku sekolah menengah di kelas 2 saat itu. Warno dan Didi adalah teman akrab sejak kecil. Dan karena kesamaan kehidupan orang tuanya, merekalah yang membuat mereka memutuskan untuk kabur dari rumah. Sebentar lagi kereta api memasuki stasiun Banjar. Para penumpang yang hendak turun segera bersiap dan berjubel mendekati pintu keluar. Laju kereta semakin pelan dan berhenti di stasiun itu. Para penumpang segera turun melalui pintu samping kereta. Warno dan Didi memperhatikan para penumpang yang berhamburan keluar, dan calon penumpang baru yang menunggu segera masuk ke dalam gerbong kereta memenuhi setiap kursi gerbong tersebut. "Mudo nang kene ae, Di," ujar Warno mengajak Didi untuk turun di stasiun Banjar itu. "Ya wis," jawab Didi. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk mengakhiri perjalanan di stasiun Banjar. Waktu itu menunjukkan pukul 2 sore. Kereta api segera melanjutkan perjalanan ke stasiun akhir di Bandung. Kegembiraan Warno dan Didi lenyap seketika ketika mereka berada di stasiun itu. Mereka bingung harus tinggal di mana. Sedangkan di sana mereka tak mempunyai kenalan apalagi saudara. Dalam kebingungan itu, mereka akhirnya berjalan-jalan mengelilingi area stasiun yang cukup luas. Dan sampailah mereka berdua di ujung paling belakang area stasiun. Di sana terdapat banyak gerbong-gerbong kereta yang sudah tak terpakai lagi karena telah rusak dimakan usia. Nah, salah satu dari gerbong itu ada yang masih lengkap dengan pintu dan jendela yang walau kondisinya telah rusak dan berkarat, namun cukuplah kiranya untuk menahan angin dan hujan ketika mereka tempati nanti. Akhirnya Warno dan Didi sepakat untuk sementara menempati gerbong tersebut. Hari-hari berlalu. Tak terasa telah seminggu mereka menempati gerbong itu. Setiap pulang mengamen di kereta, mereka berdua akan kembali dan tidur dalam gerbong tersebut. Miris sekali kehidupan mereka. Sebenarnya di usia mereka yang masih remaja itu, masih memerlukan bimbingan dan kasih sayang orang tuanya. Namun, mereka malah memilih jalan yang salah, yang sebenarnya tak mereka lakukan saat itu. Dan pahit getirnya kehidupan harus mereka rasakan di usianya yang terbilang masih anak-anak. Pada suatu malam, bertepatan dengan malam Jumat, dengan beralaskan kardus, mereka pun tidur saling membelakangi. Setelah lelah seharian mengamen, mencari uang receh untuk sekedar bertahan hidup. Saking lelah dan mengantuk, Warno dan Didi sampai-sampai tak mendengar suara kereta yang datang dan pergi di stasiun tersebut. Sampai sekira pukul 1 dini hari. Warno terbangun karena kebelet hendak buang air besar. Dengan tergesa-gesa, ia lalu meninggalkan Didi tidur sendirian di gerbong itu, menuju kamar mandi umum di stasiun. Beberapa saat berlalu. Didi yang tak mengetahui jika Warno sedang ke kamar mandi, tiba-tiba terbangun. Ia merasakan kepalanya seperti ada yang mengelus-ngelus. Lalu, sarung yang dipakai selimut itu bergerak seperti ada yang menarik hingga melorot sampai ujung kakinya. "Meneng War, ojo ganggu," ujar Didi yang mengira Warno bercanda seraya membetulkan kembali sarungnya yang melorot. Baru saja Didi hendak memejamkan matanya kembali, tiba-tiba ia mendengar suatu suara dari arah belakangnya. Ia yang sejak tadi tidur membelakangi Warno masih mengira jika itu adalah Warno yang bercanda. Lalu ia pun membalikkan badan. Seketika bulu kuduknya merinding. Didi terkejut manakala menyadari jika Warno tak ada lagi di tempatnya. Dan suara tadi, Warno, Warno." Didi pun berteriak-teriak memanggil temannya sambil berlari ke arah pintu gerbong. Ketika pintu terbuka,
Warno telah berdiri di ruang pintu. "Ada apa teriak-teriak?" ujar Warno. Didi lalu menceritakan kejadian tadi. "Ah, kon iku ngimpi toh," ujar Warno. "Ayo tidur," ajak Warno seraya masuk ke gerbong menuju tempat tidurnya semula. Didi pun mengikutinya. Keesokan harinya, seperti biasa mereka berangkat pagi-pagi untuk mengamen dalam kereta. Dalam perjalanan itu, kereta berhenti di stasiun terdekat. Namun hari itu tak seperti biasanya. Kereta biasanya berhenti di stasiun hanya sekitar 5 menit. Kali ini sudah hampir 3 jam kereta belum juga berangkat. Entahlah apa penyebabnya. Dan karena menunggu lama, nantinya mereka akan kemalaman jika kembali ke tempat asal. Akhirnya Warno dan Didi memutuskan untuk kembali ke Banjar dengan menumpang kereta yang menuju ke arah sana. Nah, karena keasikan mengamen, mereka akhirnya sampai di stasiun Bandung. Dan tujuan mereka telah terlewat beberapa puluh stasiun. Beberapa saat menunggu, akhirnya mereka pun memutar arah dengan menumpang kereta yang akan melewati tempat mereka berdua. Sesampainya di stasiun Banjar, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Setelah makan terlebih dahulu, mereka pun berjalan ke tempat biasa mereka tidur. Ketika sampai, mereka terkejut bukan kepalang, sebab gerbong yang biasa mereka tempati tidur telah bergeser ke paling ujung rel hingga menyentuh pembatas rel kereta. Dan di sana telah berganti dengan rangkaian gerbong yang sepertinya baru ditempatkan di jalur tersebut. Nah, karena penasaran, mereka pun naik ke gerbong itu, lalu masuk dan berjalan-jalan di dalam gerbong tersebut. Disorotinya dengan senter korek ke seluruh ruangan gerbong itu. "Wah, enak di sini tidurnya, War," ujar Didi. Dilihatnya dalam gerbong itu kursi empuk yang saling berhadapan. Lalu mereka memilih kursi di tengah-tengah gerbong itu agar jauh dari pintu masuk sehingga angin tak terlalu besar berhembus. Malam pun semakin larut. Warno dan Didi akhirnya tertidur di kursi gerbong tersebut. Dan saking pulasnya, mereka tidur sampai-sampai tak mendengar suara kereta yang berlalu lalang di stasiun itu. Dan sekira waktu menunjukkan pukul 1 dini hari, Warno dan Didi terbangun dari tidurnya, manakala mereka mendengar suara perempuan yang menangis tersedu-sedu. Yang diiringi oleh suara tangis bayi yang menyayat hati, serta suara-suara lain yang sangat menyeramkan. Didi segera beringsut lalu duduk di samping Warno. "Opo iku, War?" ujar Didi gemetaran. Mereka saling merapatkan tubuhnya. Namun, tak berapa lama suara-suara misterius itu menghilang. Masih dengan rasa takut, mereka berdua mencoba memejamkan mata kembali untuk meneruskan tidurnya seraya duduk bersandar di kursi kereta itu. 30 menit berlalu. Tiba-tiba terdengar suara-suara gaduh dalam gerbong itu. Suara orang berlarian, suara orang menangis, bahkan suara bayi yang terus menangis menyayat hati. Warno dan Didi yang baru saja memejamkan mata, seketika mereka saling berpegangan tangan, lalu celingukan. Sambil menahan rasa takut, mereka berdiri dan mencoba mengintip ke arah suara-suara yang riuh terdengar. Senter kecil pun segera disorotkan, namun tak ada siapa-siapa. Dan suara-suara itu lenyap begitu saja. Bulu kuduk mereka pun meremang seketika. Tubuhnya pun gemetaran, menahan rasa takut yang tak terhingga. Dan baru kali ini mereka bertiga mengalami kejadian yang menyeramkan dalam hidupnya. Sambil berpegangan tangan, mereka meraih tas dan gitar, hendak menuju pintu keluar di belakang mereka. Begitu membalikan badan, mereka berteriak sekencang-kencangnya. Tampak di hadapan mereka sosok-sosok makhluk yang tak utuh lagi badannya.
dan sebagian masih meneteskan darah segar yang berbau amis. Sosok-sosok makhluk itu mendekat sambil bersuara, "Tolong, tolong, tolong kami." Karena tak kuat menahan rasa takut, mereka pun pingsan dalam gerbong tersebut. Pagi harinya, dua orang petugas stasiun kereta yang lagi mengontrol gerbong terkejut melihat dua orang remaja yang pingsan di tempat itu. Mereka pun menggotong dua remaja itu ke ruang pengobatan stasiun. Beberapa saat, dua remaja itu siuman, lalu menceritakan kejadian yang menimpanya semalam. Dari kejadian yang menimpa mereka itulah, akhirnya timbul kesadaran untuk kembali pulang ke rumah orang tuanya masing-masing. Karena sebaik-baik tempat berteduh adalah rumah mereka sendiri. Akhirnya, dengan berbekal sepucuk surat dari kepala stasiun, mereka diizinkan menumpang di kereta ke jurusan Surabaya, tempat Warno dan Didi berasal. Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian semua dimanapun berada. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.